Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa. Utsman bin Affan menyatukan bacaan Al-Quran. Bagian pertama. Setelah Umar bin Khattab wafat, 3 malam berikutnya Utsman bin Affan dibaiat sebagai penggantinya. Baiat itu terjadi pada tahun 24 Hijriah. Laki-laki yang malaikat pun malu padanya ini berhasil memperluas wilayah kekhilafahan Islam. Pemeluk Islam kian bertambah jumlahnya. Generasi baru muncul mengganti ayah-ayah mereka. Waktu terus berjalan, menerap langkah peradaban, dan masa kenabian pun kian menjauh. Penduduk wilayah kekhalifahan belajar membaca Al-Quran dari sahabat Nabi yang tinggal bersama mereka. Orang-orang Syam membacanya dengan qiraat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Penduduk Irak berbeda lagi. Mereka membaca dengan qiraat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Adapun selain mereka, Al-Quran dibaca dengan qiraat Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhum ajma'in. Jam'ul Qur'anil Karim hifdhan wa kitabatan. Masing-masing sahabat memiliki bacaan sesuai riwayat yang mereka pegang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena luasnya daerah, banyaknya umat secara jumlah, perbedaan bacaan pun kian meluas. Mereka yang awam tidak tahu ada riwayat selain dari yang mereka baca. Ditambah keterbatasan sarana informasi menyebabkan penyebaran ilmu tidak semasif masa kini. Jangan bayangkan tiap daerah tahu apa yang terjadi di daerah lainnya seperti saat ini. Ada internet dan televisi. Berita hanya tersebar dari musafir, dari mulut ke mulut. Akhirnya, perselisihan qiraat memunculkan fitnah dan perpecahan. Sebab ditetapkannya kebijakan. Penyebab utama penyeragaman bacaan Al-Quran di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah perbedaan bacaan yang menjurus pada saling menyalahkan antara kaum muslimin. Utsman pun mengambil kebijakan menyatukan suara umat. Ia memutuskan adanya satu mushaf yang sama. Bermula dari kabar sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu yang datang dari wilayah Azerbaijan dan Armenia. Ia menemui 5 penduduk Syam dan Irak yang berselisih karena bacaan Al-Quran. Hudzaifah khawatir timbul fitnah dan masalah dari hal ini. Ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku jumpai umat ini berselisih dalam permasalahan Alkitab, yakni Al-Quran, sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani berselisih di antara mereka." Diriwayatkan Ibnu Abi Dawud dari Kilabah, ia berkata, "Pada masa kekhalifahan Utsman, ia mengangkat seorang pengajar qiraat, yakni bacaan Al-Quran, dan seorang lainnya untuk mengajarkan qiraat pula. Kemudian, 2 orang pemuda belajar qiraat bertemu dan berselisih tentang bacaan mereka, hingga permasalahan ini sampai kepada para guru. Ayub mengatakan, yang aku ketahui sampai-sampai mereka saling mengkafirkan karena bacaan Al-Quran yang asing menurut mereka." Keseriusan kisruh perbedaan bacaan Al-Quran saat itu bisa sedikit tergambar di benak kita dengan peristiwa yang baru-baru saja terjadi tentang bacaan Al-Quran Langgam Jawa, inisiatif Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Membaca Al-Quran dengan lagu Macapat sempat membuat tegang suasana yang awalnya biasa. Keputusannya memicu pro dan kontra, dan tentu saja meramaikan sosial media. Nah, bagaimana pula dengan peristiwa perbedaan bacaan Al-Quran di zaman Utsman? Tentu lebih besar dan lebih berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Di tengah kisruh tersebut, Utsman mengeluarkan kebijakan yang berhasil membuat suasana reda dan tenang. Utsman mengumpulkan tokoh-tokoh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdiskusi bersama mereka, mencari solusi atas peristiwa besar yang sedang mereka hadapi. Akhirnya, keluarlah kebijakan untuk menyeragamkan bacaan Al-Quran. Ditetapkanlah satu qiraat, yakni bacaan yang jadi sandaran untuk umat. Kemudian qiraat tersebut ditulis dan disebarkan ke seluruh wilayah Islam. Tidak hanya itu, Utsman menutup celah perselisihan dengan membakar mushaf yang berbeda, Kitabul Masahif. Kebijakan yang diambil Utsman ini adalah keputusan yang luar biasa. Sikap yang beliau ambil mampu menenangkan, bukan malah menghangatkan suasana dan menimbulkan perpecahan. Ibnu Abi Dawud meriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, "Janganlah kalian berlebihan dalam menyikapi kebijakan Utsman. Jangan kalian membicarakan dia, kecuali yang baik-baik saja. Demi Allah, apa yang ia lakukan terhadap mushaf Al-Quran diputuskan setelah bermusyawarah dengan kami, para sahabat.
Ali melanjutkan, Utsman bertanya kepada kami, apa pendapat kalian tentang perselisihan bacaan ini? Sungguh, sampai kabar kepadaku, orang-orang mengatakan, qiraatku lebih baik dari qiraat yang kau baca. Kami pun menyerahkan kepadanya dengan bertanya, bagaimana solusimu? Utsman menjawab, menurutku, kita perlu mempersatukan bacaan dalam satu mushaf yang seragam, sehingga tidak ada kelompok-kelompok, tidak ada perselisihan. Alangkah bagus solusi itu. Ali menegaskan, demi Allah, seandainya aku menjadi khalifah, aku akan lakukan seperti yang dilakukan Utsman. Petugas penulis Al-Quran. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membentuk satu tim ahli untuk melaksanakan tugas penulisan Al-Quran. Sebuah tugas berat karena apa yang mereka tulis akan dibaca miliaran manusia sampai hari kiamat. Ada yang mengatakan para petugas tersebut tergabung dalam tim 5, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, dan Abdurrahman bin Al-Harith. Ada pula yang menyatakan 12 orang. Mereka dari Quraisy dan Ansar, termasuk di antaranya Ubay bin Ka'ab. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat mereka adalah tim 4, dari Zaid bin Thabit, dari Ansar, kemudian Abdullah bin Az-Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham. 3 nama terakhir adalah Quraisy. Ibnu Hajar mengatakan, peristiwa tersebut terjadi di akhir tahun 24 Hijriyah hingga awal tahun 25 Hijriyah. Itulah waktu yang disebutkan oleh para sejarawan, tahun di mana dibebaskannya Armenia. Namun, Ibnu Jarir dan Ibnu Athir memiliki pendapat berbeda. Menurut mereka, peristiwa penyatuan bacaan Al-Jam'ul Utsmani terjadi pada tahun 30 Hijriyah. Pendapat pertamalah yang lebih tepat. Metode penyusunan mushaf. Langkah pertama yang dilakukan Utsman bin Affan dalam penulisan Al-Quran adalah mengutus seseorang kepada Ummul Mukminin Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Ia meminta sebuah mushaf Al-Quran yang dibukukan di zaman Abu Bakar. Tim penulis pun menjadikan mushaf tersebut sebagai acuan dalam menjalankan tugas. Kemudian mereka menulis ulang berdasarkan perintah Utsman. Utsman berkata kepada 3 orang penulis Quraisy, jika kalian berbeda pendapat dengan Zaid bin Thabit dalam hal apapun pada Al-Quran, maka tulislah dengan lisan Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan lisan Quraisy. Az-Zuhri mengatakan, mereka berbeda pendapat dalam at-tabut atau at-tabuh. Para penulis Quraisy berpendapat at-tabut, sedangkan Zaid memilih at-tabuh. Perbedaan ini sampai kepada Utsman, lalu Utsman memerintahkan, tulislah at-tabut, karena ia turun dengan lisannya Quraisy. Riwayat Al-Bukhari. Fadailul Quran, riwayat Al-Bukhari. Hanya dalam kata ini saja mereka berselisih. Mereka berselisih apakah ditulis dengan tak maftuhah atau tak marbutah. Setelah penulisan selesai, Amirul Mukminin Utsman bin Affan mengirimkannya ke wilayah-wilayah kekhalifahan. Menariknya, bersama mushaf baru tersebut, ia utus seseorang yang memiliki bacaan yang sama dengan mayoritas bacaan penduduk setempat. Kemudian orang tersebut mengajarkan penduduk wilayah itu. Kemudian, Utsman memerintahkan agar mushaf yang berbeda dihilangkan dengan cara dibakar, sehingga akar-akar perselisihan dalam permasalahan Al-Quran benar-benar bersih tercabuti. Para sahabat pun menyetujui kebijakan Utsman, sebagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib, demi Allah, seandainya aku menjadi khalifah, aku akan lakukan seperti yang dilakukan Utsman. Mushaf pun dikumpulkan, kemudian dibakar atau dicuci dengan air sampai tinta-tintanya luntur. Manahilul Irfan. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dijelaskan, setelah penulisan mushaf selesai, Utsman mengembalikan mushaf rujukan kepada Hafsah, kemudian mengirimkan mushaf yang baru ke seluruh wilayah kekuasaan. Ia juga memerintahkan agar selain mushaf baru dibakar, sehingga masyarakat kaum muslimin bersatu dalam mushaf Utsmani. Melihat persatuan umat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang awalnya menolak mushaf Utsmani dan tidak mau membakar mushafnya pun berubah pikiran. Ia mengakui kesalahan pandangannya, kemudian turut melakukan hal yang sama dengan masyarakat. Umat pun bersatu padu. Fadailul Quran, riwayat Al-Bukhari. Bersambung insya Allah. Demikian, wallahu a'lam. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.